Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syadikul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanal nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qallallahu ta'ala wal Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka khadihin illa rabbika qadahan famulakhi sadaqallahal azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan ridho dan izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala amal ibadah lahir dan batin, dunia dan akhirat. Terucap salam dan salawat yang tidak pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiul akhirul zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengkalamkan Allahumma sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Para hadirin jamaah, para jemaah semua yang bertemu lagi kita dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Alhamdulillah, pada tayangan ini insya Allah saya akan berbagi wawasan, ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Para jemaah dan hadirin yang dirahmati Allah, untuk tayangan ini saya akan memberikan sebuah judul daripada tausiah saya yang sangat penting, melebihi dari segala yang penting di dalam meningkatkan ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah, yang saya beri judul Tiang Kaji. Tiang Kaji. Nah, di sini kalau tiang agama itu adalah sholat, dalam hukum hakikat ada tiang kaji, yaitu dinamakan tiang kaji adalah sebuah penentu dalam menjalankan amalan. Kalau sudah bersifat penentu, maka semua yang diamalkan itu akan terjadi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau penentu atau tiang kaji ini belum ada di diri kita, maka seseorang tidak akan menikmati dan tidak akan bisa mendapatkan kenyataan daripada ibadah yang dilakukan. Itulah yang dikatakan suatu kepentingan. Sering atau mungkin selalu terjadi. Ya, dijadikanlah sebuah rahasia bagi
sebagian orang. Apa itu? Yaitu nyata atau tidak nyatanya yang diamalkan itu adalah suatu tujuan akhir daripada setiap kita yang menjalankan sebuah ibadah, sebuah wasilah kepada Allah dengan mengamalkan kajian yang diberikan oleh seorang guru kita. Ternyata dalam perjalanan kaji ini mantap dalam pikiran dan cerita, tapi rancu atau bimbang dalam menjalankan. Boleh juga dikatakan bimbang ini sebagai unsur kadang bisa, kadang tidak, kadang berasa, kadang tidak, kadang ingat, kadang lupa. Ada masalah sedikit, kaji lupa. Harusnya kaji sudah jadi ilmu, bisa lupa. Apa yang dituju lebih besar godaan daripada nikmat yang dicari. Nah, ini faktor-faktornya adalah yaitu tiang kaji yang belum berdiri di diri kita. Pokok sandaran sebuah kaji, bersandar ma'rifat, bersandar niat, bersandar kodrat, sandaran daripada sebuah amalan atau ibadah, ini adalah tiang yang sangat menentukan. Kita menuntut ilmu kepada guru-guru. Setelah kita coba dalam sholat, kadang-kadang masih bermain akal, bermain nafsu kita, bermain hayalan kita, tidak kodrat yang sebenarnya. Sebelum saya membuka apa tiang kaji yang ada di dalam diri itu yang menjamin kaji ini bisa berjalan, amalan itu bisa berjalan, kusuk itu bisa berjalan, ma'rifat itu bisa terbuka. Nah, kita akan mengambil sebuah percontohan bagaimana Rasulullah menerima wahyu dari Allah. Nah, gitu. Wahyu apa yang diterima Rasulullah sampai beliau bisa menjalankan bertafakur di Gua Hira, bertafakur dalam setiap saat. Beliau bisa mencapai pertemuan dengan Allah. Apa yang dibekali Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah ini bisa menemui Allah kapan saja. Bahkan sudah menjadi jiwa dan raganya. Bahkan dianggap Rasulullah ini adalah sebagai ruhul azoma. Bahkan dijadikan sebagai kekuatan yang semua asal dijadikan Allah. Semua ruh itu dari nurnya Rasulullah. Nah, jadi kenapa Rasulullah ini bisa menjalankan rahasia-rahasia mulai riyadhah, mujahadahnya, sampai muhasabahnya, mukhabalahnya, musahadah, sampai mukasafah. Kenapa Rasulullah itu berhasil? Karena Allah. Karena tidak ada suatu kemampuan apapun yang bisa mendekati Allah kecuali pertolongan Allah itu sendiri. Nah, yaitu apa? Seperti yang pernah saya sampaikan. Untuk memahami ilmu ibadah kepada Allah butuh wahyu. Ya, seperti yang saya sampaikan pernah kita lihat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 269, bahwasanya sebelum manusia itu dikehendaki oleh Allah akan faham akan makna
faham akan sunnah, faham akan hajat, faham akan ilmu, sebelum dikasih paham oleh Allah, tidak akan pernah mengerti dengan apa yang dikerjakan. Nah, di sini juga, apalagi, ya kan, kita mengambil contoh kepada keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengkadimkan sebuah ma'rifat yang bersandar kepada pandangan, dicatatkan oleh guru, dilihat oleh mata, disampaikan oleh orang lain, diterima pendengaran kita, pengajian-pengajian, terus kita amalkan. Ingat para jemaah, semuanya ada akad kajinya. Ada akad kajinya, bukan sembarangan. Kita lihat surat Al-Isra ayat 36. Wala tafu ma laisa lika bihi ilmi. Innas sama wal bashar wal fuada kulla ulaika ka'anan humasula. Janganlah kamu, kata Allah, mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan tentang itu. Artinya apa? Karena akan diminta pertanggungjawaban wal basyara wal fuada wa kullu ulaika makananhu mas'ula. Ditanya nanti pandangan kita yang bermakrifat. Allah tanya, wahai basar, apa memang kamu melihat yang dizikirkan itu? Contohnya ya nur. Apa memang mata kita yang ditanya? Sifat dia, basar dia yang dia tanya. Ternyata basar bilang tidak. Karena kenyataan basar yang Allah yang harus melihat. Ditanya telinga, apa pernah kamu mendengar kejadian seperti ini di dalam ibadah dia, sesuai yang dia kalamkan, dia ucapkan? Kata telinga tidak. Maka diazab oleh Allah. Pandangan mendusta, penglihatan pendusta, pendengaran berdusta. Kalau kita ditanya, mending kita bisa jawab. Kalau sifat Allah yang ditanya oleh Allah, itu kenyataan yang butuh kebenaran. Nah, disinilah kita tidak boleh mengamalkan apa yang kaji ini datangnya dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, dari perkataan orang, segala macam. Kita harus mendapat tafrid, yaitu mengalami kajian itu di dalam masa tafakur kita. Nah ini, jadi kembali kita melihat kenapa apa Rasulullah yang dibekali oleh Allah sampai mulai masa latihan, meriadah, mujahadah, semua sampai pertemuannya dengan Allah terjadi. Nah, berarti Allah bekali Rasulullah, yaitu wahyu. Nah, wahyu yang dibekali ini memiliki 3 kekuatan. Nah, apalah itu kekuatan tadi? Makanya dikatakan Allah memberikan pertama kepada Rasulullah itu fi'ili, yaitu syafaat untuk menghalalkan perbuatannya. Nah, yang kedua qauli, apa yang dia ucapkan telah disahkan oleh Allah. Yang ketiga tahriri, Allah tetapkan kemampuan di diri dia. Itulah 3 kekuatan tadi Allah berikan kemampuan. Kenapa? Karena Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan hak mengkalamkan Al-Quran. Nah, disinilah. Jadi kalau untuk mendapatkan sebuah kaji, kita harus mendapatkan kodrat kaji itu. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan kodrat kaji, maka kodrat-kodrat yang lain yang membuat seseorang mendapatkan suatu masalah, sebetulnya persoalannya di kodrat kaji atau tiang kaji tadi. Kodrat diri, itulah tiang kaji. Kodrat diri yang mana yang akan bisa menjadi tiang kaji. Nah, kita mengamalkan ma'rifatullah, mengamalkan kajian daripada tarekat, kita amalkan kajian tasawuf, kita amalkan kajian tasawuf, kita tauhid,
kita kaji semua Jabariyah. Tapi para hadirin jamaah, tapi kalau kodrat diri itu tingkat manusiawinya masih tinggi dan kodrat-kodrat indrawinya masih akal, masih nafsu, dan kodrat diri ini masih lemah, lahutnya lemah, apapun tidak akan pernah kadim di diri kita. Makanya sering kita dikala ngaji serius, dikala mengamalkan serius. Begitu keluar dari rumah, kaji tinggal dikaji, kenyataan lain tinggal di kenyataan lain. Tidak pernah kaji ini menyatu. Kenapa? Karena kaji kita sudah diatur waktu, diatur kesempatan, diatur oleh kemampuan diri, tidak berjalan menurut kekuatan diri untuk mencapai sebuah kekuatan kaji. Jadi bukan faktor atau penyebab kita lamban atau lalai atau lemah, tetapi faktor diri yang tidak berdaya. Daya inilah, daya diri inilah yang harus kita tingkatkan dengan mendirikan tiang kaji, yaitu sandaran diri yang sangat kuat. Nah, di sini para hadirin, para jemaah sekalian, sangat pentingnya kemampuan diri dalam menjalankan kaji. Nah, ya. Jadi kalau sudah kemampuan diri ini benar-benar sudah mendapatkan diri yang sebagai tiang kaji tadi, maka tidak ada kesulitan di dalam mengamalkan. Nah, kalau enggak, nanti akan berdampak kepada jadi-jadian. Dikala kita serius, ada rasa sedikit, ada jadi. Dibawa sholat, hilang makrifat karena gerak rakaat. Kenapa tidak berkuasa diri tadi? Rabbinas, kenapa Allah tidak bisa menguasai diri kita? Karena rakaat hilang kodorat, gerak rakaat menghilangkan makrifat. Nah, di sini karena kita dalam menjalankan kaji tidak menjalankan dengan kodratnya. Akhirnya kita menjalankan dengan kekodratan kita sendiri. Nah, inilah yang mengakibatkan hilang timbulnya pemahaman kaji tadi. Inilah yang dikatakan tiang kaji. Kita perbanyak amalan-amalan, kita kumpulkan semua amalan, baik dari tasawuf, tarekat, baik itu dari tauhid, kita kumpulkan dalam kaji ma'rifat, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Tapi kalau memang daya diri ini tadi, karena Allah mengatakan daya, la haula wa la quwata illa billah. Nah, tidak ada daya upaya melainkan daya bilah, dayanya Allah, Allah yang bilah. Nah, nanti kini akan kita bahas bagaimana mendapatkan sifat ketuhanan diri Allah yang bernama bilah tadi di dalam diri. Inilah yang tidak mampu semua menghadapi. Nah, selama ini diri sebuah bilah yang sangat kuat kita hadapi dengan diri insaniyah. Kita hadapi dengan diri kemanusiaan kita. Akliyah. Itu sudah pasti tidak bisa. Ini yang menyebabkan kegagalan daripada sebuah yang diamalkan. Bukan gagalan sebuah amalan, tapi gagalnya yang mengamalkan. Diri yang mengamalkan inilah yang harus menentukan bisa atau tidak. Karena yang telah diberikan oleh Allah 3 perkara tadi, takhriri yaitu ketetapan, khawli yaitu ucapan, fi'ili atau perbuatan tadi adalah diri kita, diri keinsanan kita.
Nah, di sini para jemaah, kalau kita belajar kepada guru, jemputlah tiang kaji itu dulu. Ambillah tiang kaji. Ingat, dengar baik-baik para jemaah. Ambillah tiang kaji itu ke guru. Nah, mana sifat diri yang tujuh Allah, mana sifat tujuh Allah pada diri, sifat wujud dan maujud Allah pada diri dengan perjalanan Allah pada diri. Mana perjalanan Allah pada diri sampai maujud menjadi diri. Nah, berarti kalau itu sudah kita amalkan kodrat yang tujuh ini, kita saksikan dengan mata ainul basiroh, mata batin kita, dari tiada ada sampai maujud Allah menjadi maujudullah diri kita ini, baru siap dia melahap, memakan amalan tersebut. Baru bisa terbuka semua marifat, baru terbuka rahasia kegoibannya, kalau kodratnya sendiri yang mengamalkan atau memanggil aras kaji itu. Kalau kita berguru, kita dapatkan tiang kaji ini, maka derajat diri kita, derajat insan kita akan naik. Derajat insan kita dari insan menjadi insan kamil, naik derajat lagi insan kamilul kamil, naik lagi derajat diri kita menjadi insan kamil muzamil. Sudah bisa menangis dalam merindukan Allah, sudah muzamil insan. Nah, akan naik dan berkembang derajat diri kita dengan kita mendapatkan yaitu hidayah dari mengamalkan 7 perjalanan besar Allah dalam diri, dari tiada menjadi ada sampai maujud pada sifat zahirnya, dan dialah segalanya. Kalau sudah mendapatkan diri sifat Allah pada diri kita, maka derajat diri kita akan naik tinggi, besar, bertahta di mata Allah. Apa yang kita ucapkan akan terjadi, apa yang kita lakukan dan gerakkan akan terjadi, dan apa yang kita tetapkan itu akan jadi. Inilah takhriri khali dan fikilinya. Jadi kekuatan wahyu dirinya Allah tadi, 7 sifat perjalanan Allah dalam diri direnungkan dalam tafakur, melihat kita dari kosong sampai maujud dengan 7 kejadian perjalanan sifat-sifat Allah. Maka insya Allah kita sudah mendapatkan diri keinsanan Allah di muka bumi ini. Karena ini adalah masa-masa Allah melalui 7 masa kodrat sampai menjadi kita, barulah bisa diri kita mengamalkan apa yang akan kita jalankan. Ini adalah kodratnya diri. Makanya sangat penting sekali kalau tiang kaji ini, kalau ini tidak terjadi, apapun yang kita amalkan tidak akan pernah terjadi. Yang ada hanya bayang-bayangan, getaran-getaran, lahut-lahut. Ya begitu sajalah. Yang kita tetap aja jadi orang biasa. Nasib kita tetap aja syariat. Kajian sudah marifat, tapi nasib masih syariat. Kenapa? Kenyataan kodrat itu tidak berubah. Coba, katanya Rasulullah, kalau kita kejar akhirat, dunia ini ikut. Nah, kalau kita sudah meningkatkan pengetahuan kaji sampai ke ma'rifat, ternyata hidup kita syariat aja tidak bisa kita amankan. Begitu.
Kenapa? Karena kodrat diri itu masih kodrat seorang manusiawi. Tidak mendapatkan kodratnya Allah. Kalau hidup kita dengan 7 masa yang dilalui Allah sampai masuk ke masa insannya, sudah kita mengerti cara menjalankan, diberikan oleh guru, diamalkan 7 masa Allah dalam diri tadi, yang menjadi 7 tiang kaji tadi, menjadi sosok diri Allah, masa insan Allah di dunia, bukan insan berdiri sendiri, Allah berdiri sendiri, maka nyatalah keinsanannya di dunia ini. Kalau keinsanan Allah yang menjalankan dunia ini, nyata dalam hukum syahadat, tauhidnya, tafrid dan tajridnya. Nyata kita telah berhubungan dengan kajian itu, nyata dalam pandangan terjadinya dalam masa fana, sampai 7 proses itu menjadi maujud, sampai menuju masa maujudnya, melalui masa pertama adalah masa ahadiyahnya, masa wahadiyahnya, wahdidatnya, masa arwahnya, masa misa, adsam dan insannya. Bagaimana proses perjalanan disaksikan oleh diri kita, disaksikan dan maujud, dia menjadi sebuah diri, dan yang maujudlah Allah. Wujud Allah dan maujudnya Rasulullah dalam wujud Muhammad. Kalau memang sudah maujud diri Allah pada diri kita, diri sifatnya sudah hidup dan bergerak di diri kita, maka nyatalah kemampuan sebuah diri itu bisa melahap segala kajian yang akan dibahas. Begitu kita jalankan kaji, langsunglah kaji itu terbuka ijabnya kepada Allah, terbuka batasannya, langsung terlihat nyata. Karena Allah katakan, kalau dari diri penghulu kaji, kalau memang tiang kaji 7 perjalanan Allah pada diri ini sudah nyata dalam pandangan tafakurmu, di Insyikok ayat 6 dalam Al-Quran, Allah telah menjanjikan kepada kita bahwasanya ya ayyuhal insanu innaka qanihin illa rabbika khadhan famulakhi. Artinya, sesungguhnya kalau kamu benar-benar bekerja dengan dirimu dan sungguh-sungguh menemui Tuhanmu, maka pasti akan menemuinya, pasti akan bertemu. Inilah diri yang mencari diri dalam Insyikok ayat 6. Benar-benar diri yang mencari diri. Nah ya, di sini ada insanu tadi. Mana diri insanu wa innaka khadihlin. Mana diri yang insanu, insan Allah itu yang akan mencari Tuhannya sendiri. Nah, kalau dari insan Allah yang mencari Tuhannya, itulah 2 perkara. Kalau ditemui Allah tidak boleh mengelak. Kalau dia berdoa, wajib dikabulkan oleh Allah. Nah, itulah diri insanulnya Allah tadi. Inilah yang dijanjikan di surah Insyikok ayat 6. Jadi, para jemaah, para hadirin, capek-capek kita mengamalkan, menjalankan tidak bisa. Kadang-kadang kita mengamalkan suatu kajian tapi tidak dengan yang menjalankan. Karena kalau menjalankan itu namanya ilmunya sudah seperti takarub, benar-benar tajali. Kita tidak pernah menyaksikan bagaimana tajalli Allah, kedatangan diri tadi. Di diri itu ada batin, di diri itu ada zat, ada nur, ada sir, semua ada. Nah, kalau sudah power diri kita ada di semua ada tadi, hanya diri kemanusiaan Allah yang ada, yaitu diri insanul kita tadi. Jadi itu pun tidak hanya sekedar tahu, tapi harus benar-benar disaksikan dengan ainul basiroh dalam masa fana, dalam zikir kita, kedatangan Allah maujud kepada diri. Nah, di sini mulai dalam perjalanan
dikala dia belum punya apa-apa, sampai masa hadiat wahdiatnya, sampai masa bagaimana Allah dalam masa arwah berapa lama dan apa yang terjadi dalam masa misal, dalam masa bapak, dimasuki Allah 7 masa dalam diri. Nah, barulah dia maujud. Sempurnalah diri mencari diri. Nah, ini nafsahu rabbahu tadi. Diriku yang bisa mencari ketuhananku. Hu. Nah, bukan diri kita, nafsahu. Nah, di sini makanya para hadirin dan para jemaah, saya mengingatkan kembali kepada guru kita, minta tiang kaji itu. Pertanyakan wujud Allah itu sampai maujud dalam 7 perjalanan sifatnya. 7 perjalanan diri sifat Allah. Nah, kalau guru itu mampu memberikan tiang kaji, baru kita laksanakan penjemputan kaji dengan melaksanakan kajian tawaf guru. Baru kita mengadakan tawaf guru. Karena bagaimanapun guru itu, di dalam guru ada guru, yaitu dan guru ada guru. Allahu wa barik wa karim. Allah juga mengajar. Allah al-insanu alal nabil karim. Nabi juga mengajar. Jadi hak guru itu harus diberikan tawaf guru. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana cara menjemput kaji itu. Bagaimana caranya. Tapi yang paling penting, mendirikan tiang kaji di awal sebelum kita menjemput kaji. Kalau sudah yang 2 ini kita jalankan, barulah kita bisa memenuhi rukun adab kajian, yaitu merasakan, berhubungan, dan mengalami. Baru nyata semuanya. Tapi kalau kita belum bisa mendapatkan tiang kaji dari guru kita dan menjemput kaji kepada guru, kalau memang belum dipahami oleh seorang guru tentang adab-adab wahyu ini, maka kita akan taat kepada himbauan Rasulullah, bahwasanya Rasulullah melarang kita, janganlah engkau belajar kepada orang yang tidak mampu mi'rad dalam sholatnya. Jadi kita perlu berhati-hati dalam menetapkan guru, karena kemampuan ihsanul Allah inilah yang akan mendapatkan wahyu sempurna pada diri, barulah berlaku kajian bagi seseorang. Jadi bukan asal mendapat cerita faham yang akan menjadi sebuah cerita-cerita. Kita bukan makhluk yang takluk dengan cerita. Kita bukan makhluk dan mati bukan karena cerita, dan kematian itu bukan sebuah cerita. Demikian para hadirin, para jemaahku yang dirahmati Allah. Selalu kita berbagi ilmu. Untuk apa kita menjadi ulama terkenal tapi tidak terjaga? Lebih baik menjadi ulama terjaga tetapi terkenal. Siapa yang mengenalkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu gula, semut akan datang. Tapi kalau kita garam mau jadi gula, dikerjain semut mau datang, ini namanya menghalalkan segala cara. Di jalan Allah nyata, rahasia Allah nyata. Berhati-hatilah dalam mengamalkan sebuah ibadah di jalan Allah. Baiklah, artinya terlambat bukan arti kata ketinggalan, dan cepat bukan berarti bagus. Insya Allah para jemaah, mudah-mudahan di tayang berikutnya kita akan sambung lagi rumus-rumus kajian untuk mendapatkan mabrur pada ibadah, mustajab pada ilmu, barokah dunia akhirat. Para sahabat, para kerabatku, para guru-guru yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama menimba ilmu. Di mata Allah tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat, dan tidak ada ilmu yang mampu menghadirkan Allah kecuali Allah hadir dengan adab yang telah ditetapkan, rukun yang telah dihalalkan. Barulah nanti setelah
kita mendapatkan tiang kaji, kita jemput kaji dengan tawaf guru tadi, barulah kita menerima yang ketiga, yaitu baiat. Baiat itu bukan guru yang menghalalkan. Baiat itu adalah seseorang telah berucap kepada Allah perantara seorang walinya. Hanya mursyid seperti itu. Jadi bukan, jangan salah paham, baiatan siapa? Saya baiatan ulama itu salah. Tidak ada ulama yang bisa baiat umat. Yang ada membaiat itu adalah Allah. Gitu ya. Allah yang mampu membaiat. Jadi kita periksa nanti di surah Al-Kahfi itu tentang sejarahnya dalam ayat 17 itu. Kalau orang sudah dibaiat oleh Allah, dimasukin ke goa, apa yang dilihat orang di luar goa, dia lihat di dalam goa. Karena tidak ada batasan itu lagi. Karena bantuan Allah itu tidak melihat tempat dan dimanapun. Kalau sudah baiat itu sudah menghalalkan. Kalau kita sudah dibaiat oleh Allah perantara wasilah seorang ulama, maka halallah bagi kita kaji dan berhaklah bagi diri. Jadi 3 kodrat ini harus wajib dilalui. Dirikan tiang kaji, ambillah kaji tadi, jemputlah kaji tadi, baru halalkan diri kita. Insya Allah kedepannya, begitu kita sudah mendapatkan tingkatan amalan ibadah kita, insya Allah ikhlas dan terjadi apa yang kita amalkan. Jadi tidak perlu lagi seperti sekarang atau kemarin-kemarin, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, lagi kusuk enak, lagi ada masalah kajian hilang. Nah, apalagi kaji sudah hakikat, tarikat, marifat. Nah, nasib tidak keluar dari syariat. Kehidupan terancam semua. Allah tidak memperlihatkan perubahan. Kenapa? Al-Baqarah ayat 3 itu cukup jelas. Allazina yu'minuna wabil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi, kalau kita sudah meyakini hakikat Allah yang ada dalam sholat, yaitu pertemuan, itulah awal rezeki. Wa mimma razaqnahum, itulah rezeki yang besar dulu. Tidak ada yang mengalahkan itu. Nah, insya Allah dengan kita jalankan adab-adab kaji dan rukun-rukun kaji, akad-akad kaji, barulah kita bisa menerima bentuk perjalanan kaji. Mau jalan apapun. Dari sisi syariat silakan. Hakikat, tarikat, marifat silakan. Mau tauhid, mau tasawuf, mau fikih, masuk. Semua sudah powernya Allah dalam diri. Kita sudah siap. Allah dengan petunjuk, wahyu sudah di tangan. Insya Allah. Baiklah para hadirin dan para jamaah, untuk tayangan ini saya sampai di sini dulu. Ikutilah selalu dan berikanlah komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan dan silaturahimnya di dalam kolom komentar. Dan jangan segan-segan, saya ikhlas. Bagi saya ilmu itu milik Allah, milik kita semua. Tidak ada milik siapapun, milik kita semua. Pengetahuan saya adalah pengetahuan jemaah, pengetahuan hadirin, bukan milik saya. Saya hanya sebagai wasilah dari Allah. Barakallahu ya karim, ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.